kan saklek banget, sekalipun 1000 orang mati. Jadi bener-bener bukan seperti peperangan yang biasa gitu loh. Ya itu ya kan, itu kan menurut lo. Nah, coba gue kaitin sama keterangan Alkitab. Gue tanya gini, ketika Median dikalahkan, pasukan Median hancur lebur gak dalam satu malam? Gue nanya. Yang dalam konteks mana dulu nih? Yang Median di mananya nih? Yang Median perang dengan Efraim waktu itu. Itu kan hancur lebur kan, satu pasukan ya, atas kuasa Hasyim ya, Hasyim Elohim. Dibikin mereka ini saling bunuh sesamanya. Iya. Mati semua tuh dalam satu malam. Iya. Ya kan. Nah, fenomena yang itu terjadi di zaman Hizkia. Ketika Hizkia melawan kerajaan Asyur. Pasukan Asyur juga sama, hancur lebur seperti Median dikalahkan. Ya. Dalam satu malam bubar semua tuh, gitu kan, saling bunuh. Nah, fenomena yang sama itu hanya terjadi di zamannya Hizkia, bukan di zamannya Yesus, bro. Kalau kan lo ini kan masih bertanya sama gua. Sebenarnya kalau lo pakai cara seperti itu akan sulit sekali menemukan titik temu, karena yang lo tanyakan itu adalah hal-hal yang tidak mendasar sebenarnya. Oh, mendasar bro, sangat, karena kan termaktub di situ substansi ayatnya jelas gitu. Coba kasih gua waktu untuk bertanya balik ya. Boleh. Artinya biar pas gini. Kalau lo perhatikan semua nabi di dalam perjanjian lama itu selalu bertemu dengan ayat yang mengatakan maka roh Tuhan berkuasa atas Daud. 1 Samuel 16, Hakim-Hakim 16, maka roh Tuhan berkuasa atas Simson. Nah, ketika Tuhan memakai bangsa Israel untuk bertempur, maka selalu ada kalimat maka roh Tuhan berkuasa. Nah, kalau lo misalnya ingin mengartikan Alkitab itu, roh Tuhan itu juga harus lo libatkan dalam setiap penjelasan lo. Jadi nggak cukup hanya berarti Tuhan. Harus dari bimbingan roh gitu? Bukan. Oh, contoh nih. Bukan. Nih lihat ya. Hakim-Hakim. Gue bacain satu ayat aja biar nggak bisa. Iya. Simple kok mengenai. Bisa juga pakai ayat itu, cuma kelamaan. Ibarat kata lo jadi 10 kali kerja. Nah kalau kayak enggak, kok 1 kali kerja sebenarnya gue kalau ngomongin tekstual. Gue cukup baca original teksnya kelar. Lo kan mau pakai jurusnya Donditan sama gua kan? Oh enggak, Donditan nggak bisa bahasa Ibrani, gue bisa. Beda metodenya. Nih kan, lihat ya. Nih, perhatiin. Lalu Simson beserta ayahnya maka seekor singa muda mendatangi Simson. Iya. Nih, perhatikan ayat ini. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga ia mencabik-cabik orang seperti mencabik anak kambing. Jadi singa itu dicabik-cabik ketika roh Tuhan berkuasa. Nah, ini lo harus lo libatkan di dalam setiap pengajaran lo. Nah, ketika lo tapi itu beda konteks bro dengan Yesaya 9 gitu. Iya, bro. Maksudnya satu modal nih ya. Iya. Buat besok ibarat kata nih, kenapa sih gua harus ngomongin Tuhan? Kenapa kok gua nggak pernah ngutip ketika roh Tuhan berkuasa, kenapa nggak gue libatin? Karena itu akan membantu lo nanti. Kalau nanti kayak gini kan, akan sibuk kita jangan si Hizkia. Ya memang beda-beda tipis memang. Yang beda tipis memang akurat pada Hizkia bro. Satu tadi momentum di ayat keempat ya, yang soal Median dikalahkan. Itu nyambung bro. Kedua ya, kan yang disebut di sana kan di sana ya, itu ada kata kalau dalam teks Ibraninya Wayikra Semo, yang artinya dia dipanggil orang, bukan akan dipanggil, telah dipanggil. Wayikra Semo, karena Wayikra itu kan bentuk past tense. Ya, akar katanya kara ketemu ditambahkan waw menjadi berubah dia, bukan lagi future tapi past tense. Wayikra. Sekarang gue tanya, katakanlah kalau itu Hizkia, apa keuntungan Hizkia buat gue? Ya memang nggak ada bro. Ya memang nggak ada. Makanya ditulis. Ya karena ini bukan kitabnya Kristen bro. Ya gak pemirsa ya, bukan kitabnya Kristen, ini kitabnya Yahudi. Kan begini nih ya. Iya. Si Hizkia katanya mau jadi Mesias. Bukan, ini kita nggak bicara Mesias bro. Di Yesaya 9 ayat ke-6 itu gak bicara Mesias, tapi berbicara peperangan antara Yehuda atau kerajaan Israel ya melawan kerajaan Asyur. Gak berbicara tentang Mesias bro di ayat itu. Coba lu baca deh. Arti Mesias apa? Ya arti Mesias ya, kalau dalam perspektif Mesias sama Nabi sama nggak? Bisa Nabi. Mesias bisa Nabi. Sama nggak? Sama, bisa. Ada perbedaannya nggak?
nggak ada. Nah, makanya enggak, gue menggunakan kata Mesias ya dari seorang suku yang punya asal itu duluan, yaitu orang Yahudim. Ya, dalam perspektif Yahudim, Hamasiha atau Mesias ya, itu maknanya tidak seperti Kristus, bro, berbeda, nggak sama. Gitu, Hamasya itu artinya apa? Suatu sosok yang diurapi oleh siapa? Oleh Tuhan, oleh Ilah, oleh Elohim. Diurapi artinya apa? Diurapi artinya bukan diurapi artinya dielus-elus ya, bukan, tapi diberkati. Bukan, salah. Lah itu kan menurut elu salah yang Chris. Gue ini bicara perspektif Yahudim atau orang Yahudi yang punya kitabnya langsung. Gimana sih lo? Si Billy lagi dipanggil. Si Billy sudah nyerah sama gue. Jadi gini loh, Mesias itu artinya roh Tuhan masuk ke dalam daging. Loh kok bisa roh Tuhan masuk ke dalam daging? Iya. Loh, ketika Daud diurapi di 1 Samuel 16 ya, 1 Samuel 16 dikatakan nih, simpel aja kok. Lihat ya. Ya, waalaikumsalam semuanya. Nih. Gimana? Samuel mengambil tanduk berisi minyak, tabung tanduk dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Apa yang terjadi setelah diurapi? Ini yang terjadi. Sejak hari itu dan seterusnya. Nah, ini bahaya nih. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ini yang harus terjadi sama lo. Berkuasa nggak roh Tuhan sama lo? Enggak, gue nggak pakai roh Tuhan, gue pakai nalar gue. Makanya lu jangan bilang-bilang ini kitabnya Yahudi. Lah memang kitabnya Yahudi. Oke, gue mau nanya gini. Ini kan nama lainnya Tanakh atau Hamikra yang saudara seiman lu bilang perjanjian lama, ya kan bro? Nah, ya gue mau tanya, lebih dulu Kristen apa Yahudi pakai ini kitab, gue nanya? Yahudi. Ya udah, tapi Yahudi mana dulu? Yahudi ini banyak. Yahudi zaman Musa, Yahudi zaman Daud, atau Yahudi zaman Yesus, Yahudi paling jelek. Yahudi zaman Yesus, Yahudi paling jelek enggak juga sih, bro. Kenapa sampai Yesus disalibin sama mereka? Mereka suka nelan rumah janda. Brengsek. Bang Bil, kurang ajar nih Bang Bil, kurang ajar satu deh. Tapi Tobias sih ngarep udah gue kan. Ya, tapi gini loh. Sebentar dulu. Ya, gimana? Kan banyak sekali orang, Bu. Itu kitab Yahudi. Iya. Dia yang ngomong ini adalah anggotanya Rabi. Rabi itu adalah sejak ada zaman Yesus kan? Iya, Farisi, gua tahu. Jadi yang ngomong itu kitabnya kami, ini orang-orang Yahudi ini. Kalau lu misalnya tanya Musa, ini kitab siapa sih? Itu kitabnya orang Kristen. Oke deh. Kita main logik-logikan aja gini, Bro Luga, kalau kayak gitu. Nah, berarti tadi kata lu kan, lah itu kurang ajar ya apa? Yesus aja disalibin kan gitu kan kata lu, iya kan? Nah, berarti yang nyalibin lu yakin tuh orang Yahudi yang nyalibin? Iya, siapa tuh? Imam Kayafas itu dan kawan-kawan. Iya. Nah, lalu gini loh, gue mau nanya, ketika ada seseorang itu membantu memuluskan yang namanya nubuatan Tuhan agar terlaksana, itu dapat pahala apa dapat dosa? Gue mau nanya itu dulu. Ya, gue mau nanya itu dulu gitu loh. Nanti gue jadi menggelitik hati mau nanya ini gitu loh. Ini kayaknya jurus lama. Kalau ketemu gue jangan pakai jurus beginian yang ya nggak, masa lu belum jawab dari dulu. Gue mau nanya dulu di situ. Gue mau nanya gitu loh. Jadi gini loh. Kalau memang yang menyalibkan Yahudi, dan gue tahu kok ayat Alkitabnya bahwa orang yang melancarkan nubuat Tuhan agar terlaksana, agar terhendak, dia adalah orang yang diberkati, gitu loh. Berarti orang Yahudi harusnya dapat tempat kedudukan yang paling tinggi. Kalau lu mau bilang Yesus mati di atas kayu salib itu sebuah nubuatan. Jadi lu nggak boleh bilang mereka ini orang yang kurang ajar, orang yang mulia. Tanya Yesus, bro. Lu harus tanya Yesus. Lu jangan tanya gua. Loh, kok tanya Yesus? Menurut Yesus, pendapat Yesus terhadap rabi-rabi ini yang menyelamatkan ini. Apa kata Yesus di Matius 23? Celakalah kamu ahli Taurat, kamu menutup pintu kerajaan surga dan melarang orang untuk masuk. Yesus sendiri mengatakan memang anak manusia harus pergi dengan sesuai dengan apa yang tertulis oleh kitab para nabi. Iya. Kata Yesus apa? Akan tetapi. Iya. Lanjutannya apa? Celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Artinya kata Yesus, memang gue ini harus disalib. Iya. Sesuai dengan yang tertulis. Akan tetapi apa? Celakalah. Berarti kalau gitu inkonsisten dengan ajaran sebelumnya. Apanya?
Inconsistent gimana? Ya kan gini loh. Gue mau nanya sama lo. Ketika seseorang gitu kan memuluskan apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan, itu dapat pahala apa dapat dosa? Gue tanya. Lo kok begini? Begini. Jawabannya itu sudah jelas ya. Iya. Jadi begini, Bapa mengutus anaknya untuk diserahkan dengan tujuan apa? Satu, penebusan dosa dan keselamatan. Sambil makan bro, ayo bro, biar kuat debatnya. Ini mau diulangi lagi nih 7 jam. Aduh, thank you bro Reski udah diberkatin luar biasa. Iya sambil makan, ayo nyantai bro. Iya. Mundur ke belakang nih. Iya. Tujuan Bapa mengutus anaknya ke bumi memang untuk disalibkan. Masalah yang nyalibkan Tuhan udah tahu. Ini gua serahkan aja semua harus dibunuh dia. Jadi ya nggak boleh lah. Iblis kan pembunuh. Ya enggak lah kan ketika Yesus kan itu sudah nubuatan bro. Apanya? Itu kan sudah nubuatan, berarti sudah kehendak kok jadinya iblis yang disalahin bro. Iya maksudnya tujuan Bapa untuk menyerahkan anaknya disalibkan tujuan penebusan dan pengampunan dosa. Ya. Ketika iblis memakai ahli Taurat untuk menyalibkan Yesus, tujuannya apa? Nah. Bukan penebusan. Ya enggak. Sekarang pukul 7.15 PM. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Itu hukum Taurat. Iya. Itu harus ada darah yang dipotong. Karena darah itu kan nyawa. Kenapa harus darah? Karena darah itu nyawa. Jadi ketika dosa lo mau dibersihkan, mau diampuni sama Tuhan, kalau nggak ada darah itu Tuhan nggak bisa ngampunin. Nggak bisa diampunin. Tapi kan orang Yahudi juga melakukan itu pakainya hewan bro, korbanotnya olak-olakan. Orang Yahudi tidak ngerti kalau anak domba itu adalah suatu simbol yang nanti akan datang, yaitu disebut anak domba Allah. Ketika Yohanes Pembaptis ngeliat Yesus, Yohanes kan nabi, ya sembarangan nggak dia ngomong. Ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis bilang gini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa? Yohanes Pembaptis itu nabi loh. Dia aja lahir Gabriel yang datang. Dia aja bisa ngomong begitu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa sampai Yohanes Pembaptis bilang bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah? Berarti kan domba yang di perjanjian lama itu kan cuma simbol yang dimana nanti darah Tuhan yang menghapusnya. Anak domba itu kan artinya binatang yang lemah lembut, tidak bercacat, tidak punya dosa. Beda sama kambing. Kalau kambing lu dorong dikit pasti dia ngelawan. Kalau domba lu dorong nggak ngelawan. Itulah sifat-sifat dari Tuhan, bahwa Tuhan tuh rendah hati, nggak pemarah, baik, suci, kudus, dan tak bercacat. Makanya dipakai simbolnya domba. Bukan berarti jadi darah domba ngapus lu lebih mahal dari domba. Tapi kan gini bro, orang Yahudi menghapus dosa menggunakan domba itu nggak pernah dipersalahkan Tuhan bro. Zaman dulu, karena memang yang aslinya belum datang, kan nungguin Mesias datang. Ketika berarti, Mesias itu datang, domba ini udah nggak perlu lagi. Berarti Yesus kan, jadi korban gitu. Karena memang domba itu diadakan karena memang yang ini mau dihadirkan. Ketika ini nggak mau dihadirkan, ngapain motong domba? Tapi karena yang asli mau dihadirkan, yaitu darah Tuhan sendiri, maka dibikinlah seperti apa tuh? Seperti simbol-simbol dulu supaya kita paham, karena Mesiasnya belum datang, bahwa nanti akan ada pengorbanan darah anak domba. Nah, ketika lo menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, darahnya, dosa lo diampunin, Roh Kudus masuk sama lo. Tapi ketika lo nggak mengakui penebusan itu, Roh Kudus nggak ada sampai hari ini, nggak ada sama lo Roh Kudus. Emang nggak ada. Emang nggak. Dan gue juga nggak berharap ada. Kuat nih. Ketika Yesus ngomong begini, kamu aja yang jahat tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Lu preman nih, lu penjahat nih, anak lu minta roti, lu kasih ular nggak? Oh, enggak. Nggak mungkin. Enggak. Itu kata Yesus. Benar.
Kamu aja yang preman, yang penjahat, anakmu minta roti, nggak mungkin lo kasih ulang. Apalagi bapakmu yang di sorga, dia akan memberikan apa sama lo? Roh Kudus. Ih, ngeri banget itu, men. Enggak, tapi gini, bapak yang di surga lebih parah dari penjahat kalau kata gua. Karena kenapa? Ketika menghindarkan seorang dari maut, dia tumbalin anaknya, bro. Dia tumbalin anaknya. Berarti lebih parah dari penjahat. Kalau ada jalan lain bisa menyelamatkan manusia dari dosa, nggak harus ditumbalkan. Tuhan nggak akan tumbalkan. Tapi karena nggak ada jalan lain lagi, bro, itu hukumnya Tuhan, itu keadilannya Tuhan. Ketika orang berbuat dosa, pengampunannya cuma dengan adanya korban, nggak ada cara lain. Kalau ada cara lain, ngapain Yesus capek-capek turun? Tinggal diludahin aja dari atas. Terus dosamu gua ampunin ya. Diludahin aja dari sorga. Tapi karena Tuhan itu kan bukan orang sembarangan. Dia adalah Tuhan yang maha adil. Satu-satunya cara adalah memang harus ada korban. Makanya di dalam kitab Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Itu udah hukumnya. Nggak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Lu minta ampun juga. Kenapa sampai Roh Kudus nggak turun? Ya kan nggak ada pengampunan. Kalau Roh Kudus turun sama lu, lu nangis langsung. Kalau lu udah dijamah Roh Kudus, lu pasti nangis. Ngeri banget nih. Karena kenapa? Karena lu belum dijamah Roh Kudus. Kalau gue udah sering dijamah, jadi gue tahu, ngeri. Kalau Roh Kudus itu turun, berat. Nah, sekarang gue mau tanya sama lu satu. Ketika orang nggak terima Yesus, berarti kan nggak dapat penebusan kan? Iya toh. Ketika orang tidak mendapat penebusan, maka dia tidak dibangkitkan. Iya. Langsung dicampakkan. Wahyu 20. Iya, dan dia nggak dibangkitkan. Bukan masuk tempat yang namanya neraka, nggak dibangkitkan. Mautnya kekal. Maut itu di Wahyu pasal 20, maut dan kerajaan maut dicampakkan ke dalam lautan api. Jadi sama tempat-tempat nggak dibangkitkan, bro, nggak hidup lagi. Iya, tempatnya itu langsung dibuangnya langsung ke api, udah. Ya berarti nggak ada konsekuensi yang memberatkan juga kan, orang nggak dibangkitkan lagi, nggak kerasa juga, bro. Oh enggak dong. Loh, iya dong. Ketika lo di neraka sekarang, di Hades namanya, di bawah bumi ya. Hades itu kan di bawah bumi. Iya. Kata mitologi Yahudi. Iyalah, kata mitologi Yahudi itu Kristen nyontek. Kata Yesus kan ada Lazarus. Enggak, gue mau nanya, iya enggak itu kata mitologi Yahudi? Enggak, salah. Loh. Karena Yesus sendiri ngomong. Yesus banyak sekali ngomong tentang neraka. Si Abraham Abraham dan orang kaya kan ada tuh. Lazarus minta tolong supaya aku diberikan air karena panas banget di situ. Jadi Yesus itu terlalu banyak ngomong. Matius 13 ayat 1, anak manusia akan mencampakkan ke dapur api. Matius 25, nyala ke dalam api yang kekal. Bukan dari mitologi Yahudi itu dari ucapan Yesus sendiri. Bahkan Yesus tahu dari mana? Apanya? Dia Tuhan, gimana sih? Kok sama kayak komentar Rasi, bro? Apa? Kok sama kayak komentarnya Rasi? Rasi siapa nih? Rabi Yahudi. Rabi Yahudi? Jangan-jangan Yesus nyontek dia, bro? Sekarang begini, Yesus itu kan bangkit dari antara orang mati. Kalau lo bisa bangkit seperti Yesus, ya wajar lo bilang Yesus nyontek. Tapi kalau nggak bisa seperti Yesus, ngapain lo ngomong? Kan yang jadi masalah kan pegangannya orang Kristen, Yesus bangkit dari antara orang mati. Terlepas dari bagaimana cara orang membantahnya, itu bohong segala macam. Ya. Itu dasarnya. Kalau Yesus udah bangkit dan lo nggak bangkit, ngapain lo ngajarin yang udah bangkit? Iya dong, lo aja mati, terus lo ngajarin orang yang udah bangkit. Siapa lo? Gitu loh. Nggak mungkin orang miskin mentraktir orang kaya. Iya kan, ketawa lah orang. Harusnya gue yang traktir lu kan gitu. Sama seperti Yesus bangkit. Jangan ada yang ngajarin dia. Berarti gue kaya nih, gue yang traktir lu hari ini. Apanya? Secara makanan. Tapi secara roh gue yang traktir lu. Wah, enak banget ya apanya nih. Indomie atau apa nih? Goreng. Ini ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak nih? Mie lu ngembang tuh. Nabi hak butuh makan. Nah, makan dong. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat makan ya. Ini asik sekali ngobrol sama Bro Reski. Santai, puji Tuhan. Oke, next. Nah, gini, bro. Gue mau nanya sama lu. Di sini lu lecet nggak, bro? Ketemu sama Reski, bro? Tergantung. Kalau gue jahat sama lo, gue mungkin belum tentu aman.
Enggak, gue nanya hari ini gitu. Hari ini lu lecet. Hari ini lu baik banget sama gue. Nah ini bukti ya buat yang yang Kristen bilang, oh jangan ketemu sama Reski nanti lu dipenggal palanya. Ini palanya masih ada lu. Gue kasih tahu ya, buat sama mereka yang ketakutan mulu. Lo harus, prinsip lo tuh harus lebih besar. Lo mengasihi. Ketika lo mengasihi, nggak ada yang perlu lo takutin. Betul. Tapi karena lo juga memang curiga sama orang, ya wajar lo dikejar orang. Iya kan? Kalau kita memang tujuannya memang berkawan, berteman, dan memang tidak ada niat apa-apa, nggak ada yang perlu ditakutin. Betul. Nah, kenapa lo takut? Ya karena lo mungkin ada kebencian, ada ada geram atau karena Tuhan Yesus menurut gue nggak pernah ngajarin begitu. Artinya injililah orang dengan cara memaki. Golongan Aderion takut ketemu gua, bro. Kan udah gua nasihatin dia, kalau lo takut nginjilin orang, ngapain lo nginjilin orang? Lo ngomongin aja apa kayak sayur kayak di pasar jualan. Iya kan? Lo ngomongin apa pemalakan para preman-preman gitu kan? Lo nginjilin orang tapi lo takut. Iya kan? Di semua agama pun diajarkan memang satu juga. Ya kita juga harus siap tempur, siap mati. Tapi ketika kita memang belum waktunya mati, lo gak usah takut mati. Iyalah. Dan nomor kedua, lo mengasihi, gitu loh. Mengasihi. Ya memang gue kadang-kadang juga ngomong keras. Tapi gue keras itu kan karena memang semangat, bukan karena gue ngebenci orang. Misalnya gue gebrak meja, saking gue semangatnya, bukannya gara-gara gue mau mukul orang, enggak. Ya berarti kesini juga ini membuktikan nih ya. Berluga utuh di sini, malah bisa cengkrama asik seru-seruan ya berluga ya. Kalau mau dipikir-pikir kan lo kan orang sini, lo kan penguasa sini kan gampang aja lo. Iniin gua kan. Oh iya. Tapi di dalam hati gua ngomong gini. Ya mungkin kita pernah clash ya. Tapi kan gua pun kan sama lo nggak selalu. Artinya oke bro, kalau ada salah-salah bicara sorry ya, namanya manusia yang salah gitu. Makanya gua sama Bro Reski kalau sampai bisa gue datang ya lo bereskan apa yang misalnya kurang enak kan gitu kan. Kalau udah beres gue yakin juga nggak mungkin lah orang, kalau kata Tuhan Yesus bilang, jika lo ingin perbuat orang lain perbuat sama lo, ya perbuat baik, perbuat sebaliknya. Masalahnya ada bro yang seiman sama lu yang kayak takut banget, kayak ketemu teroris kalau sama gua. Satu gini, mereka tuh banyak yang mengecap gue nabi palsu. Gue kan punya link, nggak bisa dipungkirin. Gue udah debat sama Moko Ginta. Udah pernah ke surga? Ya. Ketika lo ingin berkenalan sama mereka, kan nggak ada salahnya lo minta bantuan gue. Bang Luga, kenalin dong sama Reski. Kan bisa kan gue kenalin, misalnya, ayolah bro, kopdar yuk di Cirebon nanti Bang Reski traktir kita, duitnya kan banyak. Kan bisa-bisa aja gue bikin bahasa yang simpel, dan karena gue ada penghubungnya maka lo akan bisa berkawan kan. Tapi kan lo nggak ada link, nah link itu ada di gue, tapi lo nggak benci sama gue, lo katain gue nabi palsu lah, lo katain gue segala macam lah. Ya gimana lo mau bisa punya link? Kita harus baik sama semua orang, karena orang yang kita benci kadang-kadang justru itu yang menjadi penolong kita, gitu kan. Tapi gini loh, ini membuktikan nih guys semua ya. Biasanya golongannya Sirion tuh Bahlul Kitab, isinya Alessi Giga, Metatron ya. Yang kelompok-kelompok pelangi gitu kan. Masih mending nabi palsu. Nabi palsu berani ketemu saya. Di Cirebon lagi, ini jangan salah loh, kita ada di Cirebon nih ya Bro Luga ya. Dia datang ke kandangnya saya. Lebih punya nyali ini gitu loh. Makanya kita jangan mau kebencian. Gue yakin gue kalau gue tiap hari maki-maki lu nggak berani gue kesini. Ntar gue disuruh orang-orang Cirebon ngegulung gue. Tapi kan gue kan orangnya, oh iya, kita ini penginjil, kita bangun pertemanan. Kalaupun ada yang salah minta maaf. Kan kita bereskan dulu ya kan. Iya betul lah. Baru kita datang. Soalnya gini bro, kebanyakan kita punya kesalahan, banyak kan minta maaf. Kebanyakan gini loh orang itu. Ketika kita debat nih ya, adu gontok-gontokan ya soal teologi ya gitu loh. Itu harus musuhan bro. Konsepnya kebanyakan orang masih salah kaprah gitu bro. Rugi, lo nya yang rugi. Iya. Kebanyakan tuh gitu loh.
Kalau gue makan nggak kayak gitu. Ketika gue kayak kemarin aja waktu yang lu gak datang ke di Jogja, udah ngobrol, udah debat sama Samuel ya, gontok-gontokan. Selesai itu kita di kafetaria ya, ngopi-ngopi kayak gini bro. Selesai debat, gitu loh. Ngopi, makan, ngopi. Tapi lu jangan salah. Samuel, iya. waktu gua ajak mau ketemuan pertama sama si Aristo. Kenapa tuh? Gua mau tutupin muka gua ya. Oh gitu. Gak perlu gua bilang. Ngapain lu tutupin muka? Oh gitu ya, gitu ya. Nah, setelah ketemu sama si Aristo, akhirnya kan nggak terjadi apa-apa kan? Iya. Makanya jangan takut duluan. Gitu loh. Orang yang bukan gue banggain gue ya, orang yang berkawan sama gue akan ajak seperti ini. Gitu loh. Tapi kalau dia ngebenci sama gue, dia akan tetap jadi seperti itu. Takutan ketemu. Nah terus kalau takutan, ya jangan lo sebut diri lo penginjil lah. Menginjil itu kan suatu pekerjaan yang luar biasa. Iya. Iya kan? Di agama lo pasti kan seorang pendakwah pasti seorang pekerjaan yang luar biasa, harus memang berani bukan berani konyol. Jadi jangan bikin masalah supaya lo aman. Betul. Iya kan? Kalau udah preman-preman lo pancing-pancing preman juga lo digulung orang di situ, nggak usah jauh-jauh ke agama. Kan begitu. Mau tambah minum nggak bro? Boleh. Mas, minta air mineral dingin juga ya. Iya makanya saudara-saudara seiman lu pada dasarnya nggak pada berani gitu ketemu gua. Reski sama gua ciptaan Tuhan yang satu, walaupun kita mungkin beda. Tuhannya beda. Tuhan lu pernah mati, gua kagak. Tuhan gua nggak pernah mati. Oke lah bro, jadi beda bro. Misi mas. Iya. Nah lu bisa ada siapa yang bikin gitu. Lu bisa ada, pasti ada yang kuasa dong ini. Iya. Tapi gua pun ada. Tapi Tuhan gua nggak pernah mati. Kalau itu kan bisa dibicarakan. Tapi kan kalau kita sama-sama mikir, oh iya sama-sama manusia, ngapain kan ribut-ribut? Ah itu. Kecuali yang satu gorila, yang satu manusia, lo wajar lo agak mikir kan? Tiba-tiba di situ duduk gorila, wah, nanti muka gua digarong kan? Tiba-tiba papu kan gitu. Sama-sama manusia, ngapain kan gitu? Iyalah sama-sama manusia gitu. Nggak, gue sih selalu kayak gini ya bro Luga ya. Gue sendiri sebenarnya orang yang sangat pluralisme gue. Makanya lu pasti kalau lihat gue ngebahas sesuatu itu. Gue jujur ya, gue pun mau ketemu sama lo karena gue ngeliat sesuatu ada yang baik dalam diri lo. Ya kan, artinya dari cara bicara lo, ayo numpang Luga datang ke Cirebon, gue nanti traktir lo makan apalah gitu kan. Itu udah suatu hal yang luar biasa menurut gue. Dan itu harus disambut dengan kebaikan. Terlepas ada kekurangan kita kan, tetap bisa diselesaikan dalam makan bersama. Kalau udah makan bersama kan nggak mungkin gue niat jahat sama lo kan. Mantan dosen Al Zaitun versus Nabi Luga. Papa. Gue kan pernah ngajar di Al Zaitun. Oh gitu. 2014 berarti 2018 lo riset. Oh. Siapa? Yang komen tadi? Papa jahat. Oh, Papa jahat. Gitu. Kalau kita semua saling kalau kita udah takut ketemu berarti hidup kita terlalu sempit. Sama seperti ikan yang tinggal di akuarium. Lo tidak seperti ikan paus yang tinggal di samudra. Benar nggak? Betul. Kalau ikan tinggal di akuarium kan lo kesana mentok, sini mentok. Tapi kalau lo tinggal ikan paus yang tinggal di samudra, lo bisa kemana-mana. Ya, tapi satu nih, guys semua yang nonton ya. Ini Nabi Luga ini nggak mau ngerokok, ini nggak keren kalau kata saya. Nggak keren. Soal rokok nih ya. Samuel Adirion sering gue marahin masalah rokok. Tapi kan dia minum juga bro. Nah, tambah itu lagi, lebih parah lagi. Lu suka ngomel kalau mereka pada minum? Iya. Marah gue sama mereka. Nggak bisa lo melayani Tuhan bareng gue, misalnya main musik apa segala macam, apalagi debat. Nggak bisa lo bilang. Tapi kan Yesus juga minum anggur bro. Beda. Oh beda. Iya. Anggur bukan anggur yang memabukkan. Anggur memang. Menurut gue begini, ketika orang merokok itu kecerdasannya itu hilang. Enggak bro, gue masih cerdas sampai hari ini gue. Menurut gue 20%. Oh iya. Karena gue pernah nyoba kan. Iya. Gue lagi pusing, gue lagi stres, gue lagi nyaman, ada ngasih rokok, coba aja lah. Kamar gue merokok.
kayaknya hikmat gue pada berkurang semua. Yang tadinya gue udah siapin konsep-konsep, udah gue tulis-tulis, kok ini pada kemana ya? Hikmat gue pada kemana? Gue pengen ngomong nggak bisa. Ya. Berarti gini, kalau saya boleh komentar ya, ini Bro Luga ini apa namanya, Kristen salaf berarti. Apa nih salaf? Nggak ngerokok, dia rokok haram. Kalau masih ngerokok ya namanya Kristen NU. Oh gitu. Oh yang radikal itu. Iya. Ini Kristen salaf berarti ini. Gak boleh yang ngerokok. kedua, Ya lanjut. Ada seorang penginjil dari Korea. Dia dibawa Tuhan ke neraka, dia pelukis. Tuhan bilang, lu lukis apa yang ada di sana. Lalu dia melukis orang lagi merokok. Dia bilang, orang merokok itu adalah pintu masuk roh-roh jahat. Ini yang ngomong pelukis dari Korea. Yang kedua, Daud Tony pun ngomong, mantan dukun nomor 1 di Indonesia, dukunnya SBY. Dia bilang begini, kenapa iblis bisa masuk melalui rokok? Karena yang namanya sajen-sajen itu kan penuh dengan asap. Dari asap itulah roh jahat itu masuk. Makanya rokok itu salah satu medianya setan masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita merokok, roh jahat masuk, 30% kekuatan kita hilang. Berarti jangan-jangan di mesin fogging ada setan dia, Bro. Apa? Fogging mana nih? Mesin fogging buat basmi nyamuk. Basmi nyamuk? Ya yang kayak mesin kayak knalpot tuh, dinyalain keluarnya asap semua. Jangan-jangan mesin fogging banyak iblis ya. Semua yang berurusan dengan setan pasti mainannya asap. Ya. Bahkan Tuhan itu pun di dalam Alkitab dikatakan asap memenuhi tahtanya. Nah, gitu. Dan ketika lo merusak tubuh lo, Tuhan kan sedih. Kita kan bait Allah, gitu kan. Ketika lo ngerokok, itu kan jadi kurang simpatik. Memang nggak lo ditinggalin, cuma kurang aja. Yang tadinya lo mau dikasih 1 M ya dikurangin lah, ya udahlah, kasih aja 700 juta, dikurangin sama senjatanya. Berarti buat yang ngerokok jangan pernah kasih persembahan kasih sama Luga. Luga ini nggak friend. Nggak friend. Gak boleh ngerokok. Kalau untuk firman Tuhan, gue jalan kaki juga nggak apa-apa, nggak lo kasih ongkos. Yang penting lo taatin firman Tuhan. Oh, Pak Luga, lo kalau negor-negor orang banyak lo donatur yang nggak mau memberkati lo. Itu gue udah ngerasain. Dari tadinya tahun 2000 berapa ya? 3 tahun yang lalu itu banyak banget yang transfer gue, 5 juta, 4 juta, 13 juta, 10 juta. Ketika gue mulai ngomongin yang pahit-pahit, udah tinggal 20%. Nah ini gue mau tanya sama lu nih, komentar nih. Ini yang terjadi kan sekarang ini lagi sering perdebatan nih, Tritunggal sama Wanes nih, Bro. Ya. Menurut lu, pandangan lu apa nih, Bro, soal Tritung sama Wanes ini ribut-ribut mulu gitu di TikTok? Kalau gue lihat tokohnya, misalnya si Malikil sama tokohnya Tritunggal, guru pasukannya Ortodok, mereka ribut tuh sebenarnya cuma mau bikin dapur mereka ngebul, bukan mau cari Tuhan, bukan. Berarti nggak ada duitnya, karena nggak ada kerjaan, dibikin langsung satu sensasi. Karena kenapa? Si Malikil, lo kan Wanes nih, gue tanya sama lo percaya nggak kalau gue nabi? Enggak, gue nggak percaya sama lo nabi. Gue tanya Tritunggal, lo kan Tritunggal nih, lu percaya nggak gue nabi? Enggak. Nah kalau dua-duanya nggak percaya, gue ngapain ngurusin lu? Jadi sebenarnya perdebatan lo ini adalah perdebatan yang memang lu ciptakan supaya lo tetap viral. Berarti gini. Karena dulu sempat hilang itu, zamannya Joshua Tewo tenggelam. Sekarang mau dimodikan lagi. Berarti lu cuma ngurusin yang mengklaim lu nabi gitu ya? Gitu. Gini. Pondasinya itu. Karena Wanes yang mengakui nabi dan rasul, gua rasul ada. Pastor Ben, gua nabi, gua rasul. Amin. Rasul Luga, nabi Luga. Dia nggak membantah. Iya. Kenapa? Pastor Ben ini Wanes tapi dia karismatik. Oh, oke. Jadi Wanes karismatik, dia tidak akan menolak gua. Tapi si Malikil, dia Protestan tapi Wanes. Yang gua hantam bukan masalah Wanesnya, tapi Protestannya ini. Karena kalau Protestan udah pasti menolak urapan Roh Kudus, bahasa roh. Ya, karena mereka reform kan. Jadi gue nggak misalnya
Oneness sama ribut, gue gak pusing sama lu. Lu dua-duanya sesat gitu loh. Tapi kalau ditanya mana yang benar lu gak, yang lebih benar, menurut gue gini, Bapak itu adalah mata. Yesus itu kata-kata. Artinya lo ngelihat dulu baru bisa berkata-kata. Iya betul. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa kecuali Bapa yang memerintahkannya. Bapa itu adalah pemikiran yang bekerja melalui mata. Kenapa mata ini? Sekarang gue tanya sama lo, seandainya lo disuruh milih, lo pilih jadi orang buta apa orang bisu? Enggak dua-duanya bro. Seandainya. Ya apa ya? Seandainya lo masih mending bisu mungkin ya. Kalau buta nggak asik bro, nggak bisa lihat yang bening-bening bro. Betul. Iya. Artinya apa? Cerdas berarti gue ya. Mata itu lebih penting. Mata itulah Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu kan kerjanya nyuruh. Aku mengutus. Semua kehendak Dia. Iya. Nggak ada yang nggak boleh kalau nggak dia ngomong. Itulah Bapa. Tapi kekurangannya Bapa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma ngutus. Yang membangkitkan orang mati siapa? Bukan Bapa, Roh Allah. Jadi ketiganya ini saling membutuhkan. Bapa sebagai mata, Yesus sebagai kata-kata, yang kerja siapa? Roh Allah. Emang nggak bisa dikerjain sendiri gitu bro? Harus tiga itu. Bapak itu cuma ngutus. Lo perhatikan di perjanjian lama atau perjanjian baru, Bapak tuh nggak pernah kerja selain daripada nyuruh, merintah dan ngatur. Udah selesai, titik. Kayak bos. Tapi tiga-tiganya masih satu esensi. Gini loh. Bapak itu mendesain. Desainer, arsitektur, ngutus, udah itu aja. Kalau Bapak disuruh ngusir setan, langsung dia suruh tur, nggak bisa. Yang melakukan pengusiran setan siapa? Di Tawarik mengatakan bukan kuat dan gagah, melainkan oleh karena rohku. Jadi pengusiran setan itu dilakukan oleh roh Bapa, tapi yang menyuruh pengusiran itu bukan roh Allah, tapi Bapa. Bapak itu ibarat kata tuh otaknya gitu loh. Otaknya dari ketuhanan. Yesus apanya? Kata-katanya. Lo mikir-mikir juga kalau lo nggak bisa ngomong kan nggak ada gunanya juga. Berarti yang ngomong itu berarti mulutnya sebagai mulut berarti Yesus tadi. Kan perkataan. Perkataan itu connectingnya dengan hati. Makanya Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Hidup ada di mana sih? Berarti gini dong. Bentar, berarti kalau misalkan Yesus itu perkataan, berarti Bapak ada waktunya Bapak nggak pernah ngomong karena perkataannya jadi manusia, kan rasanya gitu bro? Enggak, Tuhan itu kan tidak bisa dibatasin dengan hal seperti itu. Cuma manusia yang bisa dibatasin. Karena Tuhan itu sifatnya maha hadir. Kalau dia ngomong, Yesus ngomong di bumi, kan yang merintah dari atas. Kok bisa dengar? Kan nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sifatnya ketuhanan itu tak terbatas. Makanya Yesus berkata, di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Loh, sekarang kalau ngumpul 5 orang di Cirebon, 5 orang di Amerika, 5 orang di Afrika, kok Yesus bisa ada? Lalu kapan Yesus bisa datang? Nah itulah gue bilang roh Allah itu nggak bisa dibatasi. Dia bisa ada di seluruh alam semesta dalam waktu yang sama dan bisa ngedengerin 25 miliar orang, 27 miliar orang. Berarti yang terbatas itu cuma Yesus ya? Tidak. Loh, Yesus kan terbatas. Soalnya Yesus nggak kemana-mana kok. Kan kalau Yesus tidak berkata-kata juga kan nggak ada gunanya juga. Jadi Yesus itu adalah hatinya Tuhan yang mengekspresikan kata-kata. Makanya disebut anak tunggal. Anak tunggal itu artinya bukan berarti lo punya anak satu, enggak, artinya hati. Ini hatinya Tuhan. Ketika lo berpikir ada pertimbangan dari hati. Nah itulah Yesus, hatinya Bapa. Nah ketika gue ajarkan ini kepada Tritunggal, orang Tritunggal setengah percaya setengah enggak. Wah ini ajaran dari mana nih juga? Nah tapi lebih banyak yang percaya apa nggak percaya bro? Makin lama makin lebih banyak percaya sama gue. Gue lihat cara orang ngejelasin, wah ini kayaknya nyonteknya gue nih. Gue lihat Mikana dari cara ngomongnya, loh. Kok ini mirip-mirip? Dengerin ya, banyak nyontek punya luga loh, dengerin loh. Kan gue perhatikan ketika orang ngomong, kok mirip-mirip punya gua, kok mirip-mirip punya gua. Berarti ini orang diam-diam mendengarkan apa yang gue bilang. Dan ada juga orang yang mengatakan semua apa yang kata Pak Luga itu gua nggak benar, itu nggak salah.
gitu kan. Kalau Tritunggal kan hanya luarnya doang. Allah sebagai penyelenggara, Yesus sebagai pelaksana, Roh Kudus sebagai eksekusi. Ya sebenarnya sama. Bapa itu penyelenggara katanya apa? Yang mengidekan, konseptor itu kan cuma ngerancang doang. Nah, ini kesini. Habis itu udah kerjain. Yang ngerjain bukan dia, yang ngerjain adalah pelaksananya. Nah, Bapak tuh konseptor. Kerjanya dia cuma satu, ngatur, ngedesain, dan ngutus, udah. Makanya nggak pernah lo lihat Bapak turun dari langit bertempur dengan roh jahat. Yang turun siapa? Yesus, King of King, enggak muda. Bukan Bapak yang turun. Katanya di akhir zaman ya. Di akhir zaman turun lagi ya, pakai tato lagi ya. Ya memang di situ kan dibilang tertulis di jubah dan paknya, tapi kan nggak dibilang tato. Lah ya terus apa namanya bro tertulis Ya, di badan? kalau lu artikan itu sebagai tato yang kudus ya it's no problem. Iya kan di Wahyu berapa? 16-19 ya kalau nggak salah ya. Wahyu 16-19. Itu ayat andalan gua tuh. Iya. Di jubah Ya, King of King kan? Iya kan King of andalan King, lu Lord kan of ya. Lord. Gua tahu ya. Sekarang gua tanya sama lo. Kalau sudah dibilang King of Kings, Lord of Lord, itu jabatan manusia apa jabatan Tuhan? Iya, jabatan lu raja dari raja kan, maksud penguasa dari Kan cuma penguasa. Tuhan doang yang bisa Iya. menyandang itu kan? Ya berarti kalau gua mau bilang itu kan ada tanda ya di jubah dan pahanya gitu. Berarti di jubahnya bordiran, di pahanya tato gitu. Kalau untuk hal itu bisa lo tanyakan langsung sama bos. Bisa. Oh, kok gitu? Nggak ada salahnya dong. Lu nggak punya akses, makanya lu punya Roh Kudus. Ya kan enggak, makanya gue nyuruh lu kan katanya punya akses tuh, gue tanyain dah. Kalau kata gue mah tato, karena gini nih. Ini sorry nih bro ya, bukan sih gue nih. Sesuatu hal ya yang nempel di badan berpola itu kalau nggak kadas kurang bekas koreng tato bro. Nah itu belum gua tanyain emang. Tapi udah banyak teman-teman gua. Tapi sekarang gini, gue mau nanya satu hal. Dalam empiris lu nih, lu udah pernah ketemu belum sama Yesus sebenarnya? Secara langsung gini. Jadi ketika gue berdoa sama Rali, gue cuma berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri dengan jubah emas. Iya. Memang gue nggak lihat. Rali yang lihat. Rali selalu ngomong gini sama gue. Lu ga? Iya. Kalau gue doa sendiri, itu Yesus nggak pernah datang loh. Tapi kalau gue doa sama lu, dia selalu datang. Dan tapi lu nggak lihat tapi? Nggak. Kalau gue dalam mimpi doang. Tapi kalau Rali ngeliat langsung. Sampai Rali bilang sama gue, lu minta dong biar lu ngeliat, biar nggak lu sangka lu bohong katanya. Iya. Nah, si Rali bilang sama gue, dia itu datang gara-gara lu. Gue disuruh Tuhan nih. Gue lagi tidur di Ciputat, Tuhan ngomong sama gue, Rali, lu temuin Luga. Aduh Tuhan, badan gue capek Tuhan, gue udah capek banget nih, temuin Luga. Nah ini gue teleponan, janjian gue Lebak Bulus. Dia bilang apa sama gue, Luga, gue paksain lo ketemu lo. Emang apa? Tuhan bilang apa yang Tuhan kasih sama lo tuh gede banget. Nah jadi gue sering banget itu kalau gue lagi bersama Rali, itu malaikat besar-besar menampakkan diri. Dan itu juga bukan cuma sama Rali aja, sama nabi-nabi yang lain. Kalau nabi itu memang gitu kerjanya. Gue duduk sama si Pak Nenggolan juga, dia juga nabi. Dia ngeliat gue lagi berdoa di kamar nih, di kos-kosan. Nabi juga Pak Nenggolan? Iya nabi. Nabi itu artinya setiap orang yang bisa melihat Tuhan dan Tuhan menyampaikan sesuatu buat dia itu nabi. Berarti gitu. ada banyak berarti kalau gitu? Banyak. Makanya mengaku nabi itu sebenarnya nggak suatu masalah. Sama kayak lo ngaku penginjil, ya udah sama kapasitasnya dengan nabi. Kalau di Kristen, kenapa nggak bikin komunitas aja gitu? Ada. Prophetic community. ada jaringan doa nasional itu nabi semuanya. Ada yang nabi senior, ada yang nabi-nabi baru belajar. Kayak kemarin dua orang anak muda. Bang Luga, saya mimpi. Oke, apa? Saya ngeliat foto Bang Luga, lalu di bawahnya ada gelar, tapi buram. Lalu Tuhan bilang, ini Luga, ini gelarnya. Lalu gue tanya, gelarnya apa Tuhan? Lalu Tuhan ngomong ke dia adalah rasulku, milikku, kepunyaan. Jadi gue ini dapat 3, rasul, penginjil, sama nabi. 3 berarti? Sebenarnya 1, tapi kalau rasul ini biasanya dia udah bisa semuanya. Gitu, rasul itu simpel aja, fungsi sebenarnya. Kalau rasul itu sifatnya dia merintis. Merintis buka gereja. Dan memang ciri khas pelayanan gue kan gitu kan.
habis gue injilin, habis gue kumpulin orang, gue bikin persekutuan, gue tinggal, baru ntar gue bikin persekutuan lagi, gue tinggal, dan tetap gue kontrol semuanya gitu. Tapi kayaknya yang nonton banyak yang teritung bro. Mau titip salam nih sama yang teritung bro. Si Kayapas dia minta ketemu sama gue di Surabaya, kayaknya dia mau bertobat, nggak tahu deh ya. Lo Kayapas mau tobat nggak lu katanya? Gue lihat dia udah mulai, Bang, apa nih? Bagaimana dengan kenabian abang sekarang? Oh, gue bilang masih eksis, gue bilang. Jadi artinya, karena nggak bisa dimungkirin, ketika lo nabi bukan masalah pengakuan lo, tapi mulut lo. Bisa nggak dilawan mulut lo? Kan nabi itu kan yang paling mengerikan mulutnya seperti pedang. Yohanes bilang dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Tapi kalau lo mulut lo nggak tajam, lo nggak usah ngaku nabi. Lo ngaku nabi pun kalau mulut lo nggak tajam juga nggak akan bisa. Maksud tajam kayak apa bro? Definisinya? Nabi itu yang ngomong Tuhan di dalam diri lo. Oke. Ketika gua sama Rali, juga Tuhan pengen ngomong sama lo. Apa yang Tuhan ngomong, gue bilang. Tiba-tiba dia pegang mulut gue. Ya kalau secara manusia ngapain sih lo pegang-pegang gue? Dia pegang mulut gue begini. Dia bilang gini, apa yang kuberikan kepadamu anakku bukanlah sembarangan. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Aku yang mempersiapkan kau sejak dari kandungan. Memang orang tidak menerima engkau, akan tetapi anakku, akulah penghiburmu. Aku akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Gue gobrak langsung jatuh. Karena udah Tuhan Yesus lagi ini, kalau nih ya, kalau Tuhan Yesus berdiri di sini, jatuh lo, gubrak lo. Wah, masa sih? Lu karena ngalamin aja, lu kalau udah ngalamin juga lu kan kita di sini kan karena nggak ngalamin. Itu waktu bos berdiri, ada ayatnya kok ganti nih. Ketika Yohanes berada di Pulau Patmos kan ada ayatnya gini. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku. Itu kemuliaan Tuhan itu tuh Yesus berkata gini. Berdoalah kamu supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lo ketemu Lucifer, lo gak bisa jatuh lo. Lucifer nih berdiri sama lo, paling lo takut, tapi lo gak jatuh. Tapi kalau Yesus berdiri sama lo, badan lo gubrak langsung, ngeri. Kalau sama Yesus itu banyak orang yang ketemu Lucifer tapi nggak pernah menceritakan. Gue jatuh depan Lucifer, nggak ada, cuma Tuhan. Entah kenapa ya gini loh bro Luka. Ya. Gue pribadi ya. Ini sih gue pribadi ya. Jangan lo melabeli mentang-mentang gue Muslim, semua Muslim seperti gue gitu loh, enggak ya. Gitu loh. Kita individual. Gue sendiri jujur orang yang, makanya gue sering ngomong, gue ini adalah Islam Mu'tazilah gue, atau kalangan rasionalistik di dalam Islam. Gitu loh. Gue bukan Syiah, gue bukan Ahlul Sunnah, gue bukan Jabariyah, Qadariyah dan lainnya. Gue seorang Mu'tazilah. Nah, gue sendiri orang yang kurang percaya dengan hal-hal. Dengan hal-hal ya, gue kurang percaya dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu, gitu, supranatural, mistis. Beda dengan spiritual dengan supranatural itu nggak sama, gitu. Tapi gue kurang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan yang gue tahu juga gitu loh, gue mungkin pemahamannya agak unik ya sebagai umat beragama. Bahkan takdir aja gak ada bro. Takdir maksudnya? Lu kenal takdir kan? Takdir itu maksudnya bahwa sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan itu terjadi, takdir. Itu tergantung kita sih menurut gue. Gue sendiri nggak percaya takdir. Takdir itu nggak ada dalam perspektif gue. Yang ada konsekuensi dari apa yang kita ambil, secara free will kita. Jadi gini loh, contoh. Ketika misalkan gini, gue bikin penawaran project gitu kan. Lalu penawaran project gue gagal, itu bukan takdir bro. Tapi apa? Tapi gagal. Kesalahan gue sendiri dalam membuat penawaran. Ya. Nah, tinggi soal harga rendah atau harga tinggi itu kan free will gue, gitu loh. Ketika free will gue tersebut gue ambilnya yang tinggi, lalu gue mendapatkan konsekuensi tidak dapat itu job, gitu kan. Buat gue itu bukan takdir, tapi kesalahan dari diri gue sendiri yang menghasilkan konsekuensi, gitu loh. Jadi Tuhan itu maha bebas kalau menurut gue. Ketika lu misalkan lu perlu ciptain nih, gitu kan, lu mau jadi garong, lu mau jadi pelacur, lu mau jadi apa, mau jadi orang bener, Tuhan itu bebas.
Iya. Dalam perspektif gua. Gitu loh. Dan nggak ada yang namanya takdir. Semua itu konsekuensi. Tapi kan lo mati bang, mati itu takdir enggak juga. Mati itu konsekuensi dari setiap makhluk atau setiap entitas apapun yang hidup. Kalau kata Paulus, semua dosa adalah maut. Sebenarnya itu. Ya, buat gue konsekuensi. Okay. Buat gue itu konsekuensi. Iyalah. Jadi karena kalau kita berhadapan kematian kan semua kan takut. Nggak ada orang, gue udah mau mati. Tapi jangan salah. Gue kan nggak ada. Free will mati mau dalam gaya apa atau style apa itu free will dalam kacamata gue. Matinya memang konsekuensi dan itu tidak bisa dihindari namanya bicara konsekuensi. Tapi mati mau pakai cara apa atau gaya apa itu free will bro. Iyalah. Dalam logika gue, gitu loh. Misalkan orang mau matinya sambil apa ya, sambil jempalitan gitu kan, ya gampang. Lu tinggal ikat kaki lu ya, dan lu naik ke yang tempat yang tinggi, lu minum racun. Ketika lu udah nenggak racun, lu loncat, lu akan mati gitu dengan kaki di atas. Gitu. Itu free will kalau buat gua. Seperti itu. Makanya gua sendiri orang yang kurang gitu berpegang pada dogma. Jujur aja. Kalau yang dibilang nasib itu mungkin seperti ini, bro. Semua memang penentunya adalah kita, tapi ada yang namanya kutuk keturunan. Wah, gue nggak percaya itu. Gini, Tuhan itu orangnya kalau udah dendam, lu yang salah, bisa satu keluarga lu dibunuh sama dia. Wah, masa sih bro? Kok kejem banget tuh? Tuhan kejem banget. Ketika banyak kejadian di dalam Alkitab, Datan dan Abiram, kan semua biasanya itu saling mempengaruhi. Biasanya kalau udah bapaknya jahat, biasanya kan Tuhan bilang, akulah Tuhan pembalas, akan membalaskan kepada keturunan pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan bilang seperti itu. Jadi misalnya gini, lo berbuat jahat nih. Karena lo berbuat jahat, ya akhirnya imbasnya ya keluarga lo bisa kena semuanya karena Tuhan udah marah. Begitu. Itulah yang mungkin yang dibilang namanya nasib. Jadi yang berbuat salah bokap lo, tapi kena imbasnya lo. Itu karma kali bro, bukan nasib bro. Karena karma. Begini, karena kan yang namanya manusia itu kan nggak bisa dipungkirin, ada dari bapaknya, ada dari emaknya. Jadi itu berpengaruh, gitu. Tetapi kalau misalnya anak itu juga mengambil keputusan untuk bertobat dan mengikut Tuhan, maka Tuhan bisa menghancurkan kutuk itu. Nah, yang dimaksud orang yang selama ini udah nasib gue begini, ya mungkin ya karena dia tidak memutuskan kutuk itu, sehingga dia udah berjuang tapi tetap aja hancur kehidupannya gitu. Makanya disebut ada kutuk keturunan. Bukan sih, kalau gue lebih melihat pasti ada aspek di situ yang memang miss dari planningnya dia, gitu. Kayak contoh gini bro, gue ngomong kayak gini, itu gue pernah namanya menghapuskan tahayul di dalam kepala salah satu teman gue. Gue tuh orang yang nggak percaya tahayul, jujur aja. Tahayul itu maksudnya gimana sih? Tahayul itu sesuatu yang nggak benar tapi diimani benar, diyakini ya itu terjadi. Gitu. Tahayul, gitu. Misalnya nih, kayak adik gue, pas gue lagi malam-malam, bang, kalau lu mau kencing lu permisi lo bang, sama penjaga di sini. Gue bilang, ya ini kan tanah punya Tuhan, gue permisinya sama Tuhan begitu ya. Itu kan bisa disebut tahayul juga kan, kebiasaan yang sebenarnya jelek gitu loh. Iya, dan gue nggak percaya itu, jujur aja. Makanya jujur bro, gue tuh sama KKR nggak percaya bro. Jangankan KKR yang di agama lu gitu kan, di dalam agama gue yang rukyat gitu, gue nggak percaya. Oh berarti lo Islam Kristen Reform apa? Lu Islam Reform? Islam ya, gue nggak percaya. Memang ada orang seperti itu. Artinya apa ya? Ada tipe-tipe seperti itu ada. Di Kristen pun kan ada gitu kan? Iya. Kayak Reform. Orang bahasa roh dia nggak percaya, maunya apanya aja? Mendengarkan pengajaran aja gitu, ngomong-ngomong gitu. Giliran di surah mujizat kita malah dibego-begoin sama dia. Nah kayak MYM, terus siapa tuh Seven Tong. Gua aja nggak percaya setan gue bro. Adanya setan. Iya, gue nggak percaya setan. Serius. So kalau lo bisa manggil setan, panggilin setan kesini deh.
Gak percaya gua. Berarti lo belum pernah ngalamin kali ya yang namanya lo dicekek setan. Kalau gue sering banget. Sering banget jelasin. Nih di sini ada yang pernah ngalamin cekek setan nggak? Ini bro lu gue udah pernah cekek setan. Gue aja kalau disantet aja tahu kok. Kok rasanya beda nih. Gue nggak percaya sama santet kayak gitu. Ada kegentaran dan ketakutan. Lo pernah takut gak? Enggak. Gue nggak pernah takut bro sama apapun bro. Serius. Takut sama setan? Setan aja gue nggak percaya. Masa lu bilang takut? Gini, ketika lo ada di dalam satu ruangan, ketika ada setan, lo akan merasa ada suatu aura yang nggak enak, ya kan? Itu sugesti. Bukan. Balik lagi ke mental kita itu. Serius, balik lagi ke mental kita. Gini loh, bahkan ya yang orang sering bilang, oh merinding karena ada makhluk gaib, itu sangat bisa dijelaskan secara saintifik. Kenapa orang itu bisa seolah seperti melihat setan, ada apa? Sebenarnya bukan setan itu ada, tapi dia terlalu terbawa atmosfer suasana di mana dia sedang berada. Biasanya situasi-situasi sunyi itu menjadikan indera manusia itu akan lebih awas ketika ada situasi-situasi yang sunyi. Karena itu memang sudah naturalnya manusia. Manusia ketika ada di situasi yang sunyi, sepi, dia kalau rasa ketakutan yang berlebihan itu dari sugesti pikirannya sendiri. Kalau menurut gua enggak. Kenapa ya? Gua pernah ngontrak sama teman gue 10 orang. Iya. Nyewa satu rumah. Dan gue juga nggak tahu main kontrak aja teman gue ini. Ternyata yang dikontrak ini pas di samping kuburan, dan ternyata bukan di samping kuburan, dan memang itu tempat memang bekas kuburan. Nah, 9 orang teman gue belum datang. Gue pulang duluan. Nah, ketika gue ada di lantai 2, gue gini, kok rasanya nggak enak ya? Gue berdoa, kok rasanya menjadi-jadi. Saking gue takutnya, padahal gue udah berdoa tuh, itu gue ngelompat dari lantai 2 ke lantai 1, saking takutnya. Artinya, lalu pulanglah teman gue, ketawa-ketawa, wah lu main ketawa-ketawa aja lu. Akhirnya datanglah tetangga sebelah, Pak, itu semua orang ngontrak di situ cuma tahannya 2 hari, Pak. Cuma bapak doang yang masih bisa bertahan di situ. Dan apa yang terjadi? Malamnya gua berdoa sama teman gua, itu bener dibanting-banting itu botol aqua. Gitu, wah. Jadi angin kali, bro. Gue pernah di Bojong, gue lagi tidur, rumah kosong 7 tahun gak dipakai. Tidur gue berdua sama Robert. Hari pertama itu gelisah gue luar biasa. Itu gue dibentak, men. Suara bener gue denger langsung. Gue bangun, Bet, lu denger gak suara? Ih, gue dibentak. Dan apa yang terjadi? Gue ambil gitar, gue nyembah Tuhan 2 jam. Setelah gue nyembah Tuhan 2 jam, sampai hari itu 2 tahun gue tempatin gak ada lagi perasaan seperti itu. Jadi ya memang lo gini, setan itu ada jenisnya. Dia nggak bisa menakutin lo dengan misalnya merinding. Tapi setan itu juga punya cara dibikin lo nggak percaya adanya setan. Itu juga kerjaan setan. Masa itu setan bikin gue nggak percaya sama dirinya kalau ada. Itu nggak masuk asli ke logika gue. Kalau setan kuasa artinya bisa nakutin lo, bisa bikin lo gentar. Tapi ini ada jenis setan yang bikin orang nggak percaya sama dia gitu. divisi penyesatan namanya. Itu lebih gila. Asli ini ngelawak ngelawaknya. Iya. Gue punya teman Rali, kalau nggak si Firman, sayang aja gue nggak satu-satu. Kalau dia ada, dia bisa ngomong. Iya. Apa tuh? Reski. Itu di belakang Bang Reski giginya panjang banget, lagi ngelus-ngelus kepala abang. Dia ngeliat langsung. Jadi yang ada sama lo,
Lu kan nggak percaya setan. Ya. Lu juga nggak bisa ditakutin setan karena salah satu divisinya setan memang nggak nakut-nakutin. Brengsek, dia bilang setan punya divisi. Ada kayak perusahaan. Emang iya. Brengsek. Emang iya. Itulah yang termasuk. Karena kalau kita tanya, lu pernah ditakutin kok? Gua aja nggak percaya sama setan. Padahal lu nggak percaya sama setan juga itu kerjaan setan. Namanya setan divisi penyiasatan. Kan setan itu kan punya divisi. Lu nggak bisa ditakutin, dia akan bikin lo cuma percaya hal-hal sains. Gue nggak percaya yang namanya Tuhan. Gue nggak pernah takut. Memang sengaja setan nggak nakutin lo. Kalau lo ditakutin, nanti lu jadi percaya ada setan. Gue pernah ditakutin, makanya gue percaya ada setan. Lu sengaja. Oh, kalau kawan ini duitnya banyak nih, jangan setan yang nakut-nakutin, setan yang nipu. Lu dibikin lah pemikiran lu tuh nggak percaya ada setan. Itu juga salah satu pekerjaan setan. Ayo, kalian setuju nggak nih guys nih? Ada setan ya, ada setan yang apa divisinya ya bro? Divisi aja kayak perusahaan. Emang iya. Lama juga bapak segala dusta kok. Kalau bapak segala dusta kan semua dibohongin sama dia. Ada Nggak setan cuma yang pendeta aja mau ustadz tukang sayur dibohongin sama dia. Iya, ada setan ya yang divisinya itu tugasnya membuat orang nggak percaya juga sama dirinya mas. Iya, benar. Loh, dengan lo tidak percayanya ada setan, otomatis lo jadi tidak membutuhkan Tuhan kan? Enggak juga sih bro, gue juga masih butuh Tuhan, tapi Iya. konteksnya nggak kayak Artinya, ketika lo misalnya ditakut-takutin, lo tidak akan berseru lagi karena lo bilang gua nggak takut kok. Padahal dia lagi baris di belakang lo nggak lihat. Nah makanya di dalam kekristenan itu ada namanya karunia penglihatan. Nah bagian karunia penglihatan ini memang teman gue ini, si Rali, si Nenggolan, si Firman, si Daniel, ini memang divisi mereka. Sorry, gua spesialisasi gua bukan ngeliat. Tapi kalau ada mereka di sini, panjang lebar, gede banget bang. Bener bang, giginya panjang banget. Iya panjang banget. Iya. Enggak sih, tapi jujur gue sendiri kalau sama hal yang gitu-gitu gue nggak percaya. Gue gini ya bro ya, gue nih kota yang dimana lu sekarang nih lagi duduk ya. Iya. Di sini magisnya kental bro, magicnya kental. Betul, tahu. Cirebon itu, Tahu. gitu loh. Bahkan orang nih dari luar kota ya nyari ilmu magic ke sini bro, gitu loh. Gue pernah dengar itu, betul. Dan gue salah satu orang Cirebon yang asli pribumi sini yang gue nggak percaya dengan hal gitu-gituan. Gue pernah ya waktu zaman gue kecil dan kepercayaan gue tuh bukan karena pas sekarang udah ngerti agama seluk beluk kayak gini, bukan gitu. Bahkan dari gue kecil, gue zaman gue masih kecil aja, gue nih sering namanya kalau ada waktu gue nginep di kakek gue dari almarhum ayah gue. Dan kakek gue itu anggota bro Di sini. polisi ya. Kakek gue mantan Kapolres Kuningan dulunya. Nah, namanya anggota kadang kan ya percaya jimat-jimatan ya, anti tembak, anti bacok yang begitu-begitu. Nah, jimatnya kakek gue itu banyak. Dari rantai babi yang bentuknya kayak bulu kayak ikat rambutnya bulu yang cewek tuh buat ikat rambut kayak gitu. Dari jenglot, keris-kerisan, batu-batu yang katanya batu badar besi lah apalah anti tembak gitu, sampai batu yang merah delima ada di situ gitu. Dan pernah gue tidurin waktu gue masih kecil. Gak ada satupun yang nongol. Gue tidurin. Berarti yang main sama lo, yang gue bilang divisi yang satu itu. Gitu loh. Makanya gue gak percaya. Sampai gue dulu pernah ya awal selesai kuliah ya, sambil nunggu lamaran dipanggil gitu kan, lamaran ngajar dipanggil. Dulu masih zamannya kalau lo tahu togel tuh bro, lagi ramai togel, orang banyak kan nyari nomor ya. Itu togel itu suatu ajaran yang mempersatukan umat beragama bro. Setuju gak sama gue? Abang gue tuh bantu togel di Medan tuh masih sampai sekarang. Dari Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, udah ngomong togel akur. Dan kitabnya ada. Apa tuh? Tafsir mimpi. Horoskop ya. Tafsir mimpi. Brengseknya di situ. Nah udah kayak gitu. Gua diajak untuk yang namanya ngimpo, kata bahasa orang sini. Ngimpo itu nyari nomor gitu bro, ke tempat-tempat keramat gitu kan. Gue tidur di makam keramat, makan di kerandanya semalaman, nggak ada apa-apa bro. Yang ada apa? Yang ada nyamuk doang kayak pesawat tempur, suaranya weng. Nggak nemu gue yang begituan. Makanya gue nggak percaya bro.
Tapi menurut gue gini, setan itu tahu lo tuh kelas lo bukan di kelas di situ, artinya nggak bisa nih orang kayak gini gitu. Jadi makanya lo dimainkan, ini menurut gue ya, bukannya. Jadi mainnya di pikiran aja, pikiran yang menurut gue yang nggak pas itu yang dibikin sama lo. Jadi bukan setan yang nampakin diri, yang taringnya panjang-panjang. Ada juga orang yang ditakut-takutin setan dengan seperti itu. Tapi model-model setan yang masuk sama Muriwali, Rudi Yohanes itu bukan setan-setan yang gondoruo, tapi yang dihantam apa? Dia bilang bahasa ratu setan. Gue bilang ini apa Tuhan? Dia nggak pernah lihat setan, dia ngomongin Tuhan Yesus, tapi yang dihantam apa yang paling penting? Itu mujizat Roh Kudus. Dan orang-orang seperti ini udah kelasnya udah Beelzebul. Berarti Muriwali sama Rudi Yohanes menurut lu masuk neraka berarti? Kan gak terampuni mujizat Roh Kudus. Sorry ya. Ya gimana nih? Kejahatan apa ya? Maksud gue ini. Muslim boleh menurut gue ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kejam gitu. Ini jauh lebih kejam. Dari mana gue lihat? Ketika gue berbuat kesalahan, misalnya gini, gue bikin salah sama lo, tapi lo itu ya gampang aja berkawan. Gue debat sama lo bisa-bisa, tapi masih bisa ketemu. Tapi kalau sama mereka nggak bisa. Berarti setan yang sama mereka, sorry nih, itu lebih gede. Sampai nggak bisa ketemu. Berarti kan mereka nggak pernah ngeliat gondoruo, mereka nggak pernah ngeliat setan. Makanya gue bilang divisinya ini udah divisi tingkat tinggi. Bawa divisi lagi dia. Setan itu Lucifer punya 58 pengawal pribadi. Beelzebul, Asmodeus, Maria Marguela, Naga, ini semua punya divisi. Ada yang divisi paling halus. Yang gue bilang tadi, dia menginjil, dia tidak menghina, dia ngomongin Tuhan. Tapi ketika ngeliat orang berbahasa roh dia ngamuk seperti Muriwali. Ini udah divisinya udah ngeri bro. Tapi jangan gitu lo, Muriwali itu dia sekolahnya di Belanda loh, jauh-jauh. Bukan masalah di Belanda, Iblis juga banyak buka fakultas di muka bumi ini. Kok dia yang buka, kok tapi diserahin ke orang lain yang ngejalanin. Iya kan? Contoh Rothschild, dia yang buka semua organisasi kekuatan dunia ini, tapi orang lain disuruh jalanin. Nah, makanya kan gue bilang, dari mana gue bisa tahu? Ketika gue bikin salah sama mereka. Lo nyaci gue sekali, dia 100 kali. Itu yang gue ketemu sama orang ortodok. Biarin orang ortodok enggak. Aderion berarti ya, Aderion kayak pas. Kalau Aderion karena dia masih pernah ke GBI, dia ngomongin sama gue. Orang boleh ngatain lo nabi palsu, tapi gue enggak. Berarti gua sama berarti lo. Aderion mengakui kenabian lu berarti? Masih. Ya kalau gua nggak ngakuin kenabian lu wajar, gua bukan dia kan. Otoritasnya beda. Tapi ketika lo mengejek gua sebagai nabi palsu, kekuatan ejekannya ortodok itu 100 kali lipat daripada lu. Iya, karena gua nggak ada di dalam itu soalnya. Gua ngerti. Makanya gua udah bilang, yang sama dia ini gede banget. Gitu loh. Berarti lebih parah ya berarti ya. Kita lihat kan dari kebenciannya, kadar kebenciannya. Ya kan? Ketika lo membenci gue minta maaf. Oke, langsung bisa baikan. Kalau sama dia enggak. Gue mau ngomong apapun sampai gue setan di mata dia. Padahal dia Kristen. Nah, makanya gue udah bilang, kalau orang-orang seperti ini udah nggak bisa diinjilin. Karena udah kelasnya udah guru palsu. Jadi harusnya diapain kalau orang gitu? Kalau kata Yesus, lebih baiklah batu kilangan diikatkan ke lehernya lalu batu kilangan. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Apakah Yesus kurang sayang sama mereka? Apakah lu jangan ngajarin Yesus, bagi gue dia Tuhan. Kata Yesus, roh Tuhan jangan lu nasihatin. Masa roh Tuhan gitu sih? Mana kasihnya? Roh Tuhan jangan nasihatin. Kalau Yesus sudah ngambil, lebih baik kepadanya batu kilangan diikatkan campak. Karena ini udah karena yang iblis sudah sepenuhnya ada di dalam dirinya orang. Tapi kalau yang lain-lain mungkin masih digoda-goda, masih dicolek-colek. Jadi masih ada pengampunan. Makanya kenapa gue bisa lebih dekat sama Muslim? Karena Tuhan ngomong sama gue, mereka ini masih punya kesempatan untuk mengenal aku. Kalau mereka gimana Tuhan? Kata Tuhan, mereka ini adalah seperti garam yang sudah menjadi tawar. Kata Yesus, kalau garam udah jadi tawar, buat apa
apalagi selain dibuang dan injak-injak. Makanya orang-orang seperti mereka ini, kalau misalnya teman muslim gue injilin, kadang-kadang masih mau denger walaupun ngebantah. Kalau mereka ini enggak, 0,1 pun gak ada yang didengar sama dia. Iya, makanya gue ngomong ini udah tutup buku gitu loh. Ini bukan gue yang ngomong loh ya, yang ngomong lu gak ya. Gue nggak ngomong. Dan ini yang ngomong orang Islam. Iya. Suka nanya sama gua, Bang Uga, kenapa? Gua bilang, Candi, kenapa sih kalau grupnya dia ini kayaknya malu benci banget deh. Loh, kan lo juga kan nggak seiman sama gua. Kenapa gua sama lo bisa ngobrol? Iya. Ini setan yang sama dia ini udah fake gitu loh. udah memang udah nggak bisa ditawar, udah memang pilih siper gitu loh. Begitu, makanya gue ada nggak gue kopdar sama Rudi, ada nggak gue kopdar sama Muri Wali, ada nggak? Nggak ada. Kemarin juga lu ke Medan juga nggak kopdar sama Rudi ya? Nggak ada loh. Lihat, kenapa sampai si menghapus segala sampai ngamuk? Si Julius yang mau ditangkap dimaki-maki, cuma masalah sepele. Apa? Datanglah Bang Rudi sama menghapus segala, si Luga mau celup-celupin ke di Danau Toba. Artinya kan bahasanya kan Luga mau baptis lu. Kenapa sampai mereka begitu ngamuk? Kalau mereka seorang pendeta, oh ya kita doakan lah. Kan bahasanya gitu aja, nggak perlu usah lapor polisi. Artinya mereka ini sudah, kalau kata Tuhan Yesus begini, ada orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Artinya mereka yang duluan mengenal Tuhan, tapi pada akhirnya mereka akan menjadi terbelakang, bahkan mereka jadi tersisih. Jadi yang menurut gua nih, menurut kekristenan, yang akan dipakai Tuhan nanti adalah satu, orang yang setia, orang Kristen yang setia yang menerima lahir baru, itu satu. Yang kedua, orang-orang baru. Orang-orang baru adalah orang-orang muslim yang akan Tuhan balikan hatinya dan akan Tuhan pakai. Itulah yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Kambing, Kedar dan Nebayot akan menyemarakkan rumah keagunganku di akhir zaman. Jadi Tuhan sudah menubuatkan bahwa Kedar dan Nebayot itu nanti akan menyemarakkan rumah keagunganku. Sementara mereka-mereka ini akan dikatakan mereka ini adalah anak kerajaan yang dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu Ratak dan Kertak gitu. Iya. Menurut Kristen ya, gitu kan. Kalau menurut agama lo kan beda lagi. Berarti jadi, bebas ya, mau gue nggak percaya juga ya. Loh, ini kan gue bilang ini kan menurut agama gue, gitu kan. Jadi kenapa gue sama mereka ini nggak bisa nyatu? Kenapa? Padahal sama-sama Kristen. Iya. Berarti ada sesuatu hal yang ada sesuatu hal yang esensial. Dosa yang kalian lakukan adalah dosa menghujat anak manusia. Oh, Yesus bukan Tuhan, Yesus begini. Tapi dosa yang mereka lakukan bukan menghujat anak manusia, menghujat Roh Kudus. Berarti nggak terampuni tuh kalau kata gitu. Ya itu makanya Tuhan Yesus lehernya dikatakan batu kilangan. Kalau dosa menghujat Roh Kudus, tahu nggak seperti apa? Ya, contoh kayak tadi yang tadi lu ceritain. Dosa menghujat Roh Kudus tuh gini. Ketika gue mendoakan orang sembuh, dia menuduh mujizat yang gue bikin itu adalah kerjaan setan. Matius 12 ayat 28, ketika Yesus mengusir setan, ahli Farisi bilang apa? Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ketika ahli Farisi ngomong seperti itu, Yesus ngasih undang-undang baru. Barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni, tapi barang siapa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Makanya orang-orang seperti ini mentalnya beda. Kenapa dia nggak pernah ketemu sama Muslim? Sorry, takut bro. Bukan takut. Apa tuh? Di dalam mereka juga setan. Parah tuh. Katanya gini loh, katanya orang-orang Kristen yang nggak mau ketemu sama Muslim di kopdar gitu kan, di dunia nyata maksudnya, itu di dalamnya setan juga. Karena begini loh, kalau orang ketemu itu butuh keberanian yang dari Tuhan. Nggak bisa manusia biasa. Lo mau menyelamatkan orang, lo mau ngancurin Beelzebul, mau ngancurin setan. Misalnya gimana caranya?
gue injilin, gue doain, bila perlu gue kasih Indomie. Segala macam. Iya. Iya dong, namanya orang menyelamatkan. Namanya juga usaha. Iya dong. Ya sama kayak lo. Gua kan pengen apa kan, ya ujung-ujungnya beras Indomie keluar juga kan terakhirnya kan. Tapi kan didakwain dulu kan. Nah, kalau mereka ini enggak. Ngapain gua ketemu mereka? Karena di dalam mereka juga bukan roh Allah. Beelzebul yang ada di dalam mereka. Makanya mereka nggak mau. Tapi mereka menamengin diri mereka dengan berdebat biar kelihatan oh ini hamba pendeta gitu. Tapi roh mereka itu bukan roh Allah, tapi Beelzebul. Makanya tapi biasanya gini bro, alasannya gini biasanya. Kayak gue sering juga, gak ke lu doang gitu. Gue sering namanya ngomong, udah daripada ribut-ribut gontok-gontokan di sini caci maki gitu kan. Lu gue izin kan lu nyaci maki gue bahkan depan muka gue langsung. Sok lo kalau ada waktu, lu ngelawat ke Cirebon, lu mampir ke sini. Lu bebas mau caci maki gue nggak akan ngelawan lu gitu loh. Kata gue pengen lu caci makinya depan muka gue langsung gitu. Ya. Tapi ngapain gua ketemu sama lu, apalagi kata Sirion, ngapain ketemu sama lu? Ya udah gini, kalau enggak gua ada yang nemuin lu Sherlock alamat di Jakarta, gua samperin. Enggak ngasih juga bro. Ya kan gua udah bilang Beelzebul yang ada, bukan yang gua ngejelekin. Gua ngasih tahu supaya orang-orang lain juga jangan kemakan sama mereka. Iya. Sama seperti gini. Pernah nggak lo dengar kejadian Salomo yang dia menghakimi dua ibu, yang satu anaknya meninggal, yang satu anaknya masih hidup? Pernah lu baca nggak? Pernah. Yang ibu yang anaknya mati ini, dia bilang anak gue yang masih hidup, sementara ibu yang anaknya masih hidup, anak dia lah yang mati. Kan ribut nih, debat. Lalu gimana cara mengetahui siapa yang sebenarnya anaknya yang mati, siapa yang anaknya hidup? Tuhan kasih hikmat ke Salomo. Salomo bilang gini, sini anaknya yang masih hidup, ambil pedang. Biar lo nggak ribut, biar lo nggak debat. Ini gue potong. Ya, bagi dua. Pas mau dipotong, yang punya anak, yang anaknya hidup bilang gini. Dia tahu dong, Tuhan, daripada anak gue mati, kasih aja ke dia. Yang penting anak gue nggak mati. Sementara ibu yang anaknya mati, udah potong aja, bunuh aja. Salomo bilang apa? Kasih ke dia lamaknya. Artinya apa? Ketika lu memang itu anak lu pasti punya hati supaya anak itu nggak mati. Ya. Demikian juga orang mau nginjil. Kalau orang mau nginjil, dia akan pakai seluruh kekuatannya. Jangankan mau ketemu, mau kemana pun dia akan ladenin roh Tuhan. Mau kasih Indomie, mau kasih apa, semua kekuatannya akan dikerahkan. Tapi ketika ada penginjil palsu, tujuannya bukan mau nginjil, tujuannya mau ngerecokin. Makanya ketika lo aja ketemu, nggak akan ada yang mau ketemu, karena memang tujuan mereka bukan mau nginjilin lo, dia cuma mau cari duit, dia mau cari nama untuk menyenangkan Lucifer. Makanya lo cek kan AWF yang berdebat di sini semua harus pakai gelar, semua harus dari pendeta. Oke. Gue nggak ikut debat karena gue nggak punya gelar. Apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun mereka keluarin statement, kok nggak ada yang berani datang? Si Gus Betik curhat, gue udah tunggu The King Ades lo di sini lo, Bogono begini-begini, nggak datang The King Ades. Semua kecewa. Kenapa nggak ada yang berani datang? Ya karena kan kita tahu dari hatinya bahwa mereka ini sebenarnya menginjil bukan dari dorongan roh Tuhan, tapi ya memang cuma memang dari kedagingan dan pengen dikenal orang. Kalau penginjil, kalau Tuhan itu menginjil, apapun caranya maupun sepertinya mustahil, dia akan melakukan sepenuhnya. Itu baru penginjil yang tulus. Kalau ini penginjil bayaran ibarat kata, yang kan terlihat dari buahnya. Ya, ketika gue ketemu sama Derion, gue tidur di dalam satu ruangan bareng sama dia, gue ngeliat kehidupan doanya dia, pegang HP, gue bilang lo gimana lo mau berhikmat, lo aja nggak pernah berdoa, lo nggak pernah memuji Tuhan. Setiap kali gue ketemu lo, yang lo urus adalah merokok, melihat HP, sementara gue udah berdoa. Nah artinya ya sama seperti orang-orang ini, mereka tuh menginjil ya sebenarnya penginjil palsu menurut gua. Makanya sampai orang muslim kan kecewa kan, karena secara akademis mereka punya semua kok, Muri Wali doktor dari Amerika, The King Ades rektor, mereka lah yang harus berdebat bukan gua.
Yes. Iya dong. Makanya AWF nggak pernah undang gua. Karena kenapa? Ya gua secara akademis nggak memenuhi standar debat, tetapi ya kalau mereka nggak mau datang karena takut, nah itulah jawabannya, gitu loh. Menurut gue seperti itu. Ya, gue sering heran kayak gitu sih. Jadi apa ya? Kadang banyak kecewa nggak lo? Ya kalau dibilang kecewa. Ketika lo ngundang orang, ya artinya kan orang yang lo harapkan berdebat, apalagi mereka punya gelar doktor, kan ada suatu kebanggaan dong menampilkan mereka dokter. Enggak sih bro, soalnya dokter dari kalangan lo nggak ada yang pinter. Nah itu dia. Nggak ada yang pinter. Emang iya kan? Itu masalahnya. Nggak, maksud gue gini loh. Gue sampai ngomong waktu itu, boleh tanya loh Mas Samuel. Gue bilang, asik kan kata gue, saya kalau misalkan ketemu langsung waktu di Jogja ya, gue ngomong kayak gitu. Si Samuel sebenarnya masih mirip-mirip gue, cuma kadang-kadang dia melenceng ke kiri karena dia kan masih satu circle sama gue. Samuel, yuk doa bareng yuk. Oke, bapaknya juga pendoa. Sebenarnya itu satu circle sama gue, makanya gue ajak dia dan dia mau tampil, cuma karena akhir-akhir ini mungkin dia tertekan ekonomi, akhirnya dia berlayar ke Amerika, main musik, cari duit, sehingga dia nggak pernah tampil lagi. Tadinya itu hampir satu circle sama gue, makanya dia gue ajak, gitu loh. Sekarang dia mungkin nggak tahu lagi sibuk atau apa, makanya dia jarang tampil. Nah itu makanya kalau dia masih mau tampil, itu pun kan harus gue briefing dulu dia. Ya waktu di Jogja gue ngomong sama dia, kata gue, asik kan kata. Kan gue yang ngajak dia. Dan jangan salah loh, bukan Hendrita ngajak dia. Dan apa ya? Ngobrol kayak gini nggak ada, karena dia sering framingnya enggak gue malas ketemu apalagi sama lu Reski, nanti yang ada gue diapa-apain, kapan gitu loh, gue mau ngapa-ngapain orang gitu loh. Sampai dibilang sama gue mau tutupin muka apa sih yang mau lu tutupin, setelah ketemu malah dia nggak pulang-pulang. Makan apa rokok sembari, ya asik. Si Samuel itu asik gitu loh, karena gue tahu gue ngajak orang itu nggak sembarangan. Kenapa gue nggak pernah ngajak Rudi? Kenapa? Ya karena gue tahu ini orang nggak bisa diajak gitu loh. Gue sampai pernah gini bro, gue bilang gini ya, ayolah kalau mau misalkan jumpa gitu, kata gue gitu, sok gue juga nanti undang saudara gue yang muslim, gue juga saudara yang Kristen gue undang sok di sini. Ya. Keselamatan lu gue yang jamin, gue bilang. Ya. Gue gituin. Apalagi kalau itu posisinya di Cirebon, gue yang jamin, karena ini daerah gue yang pegang. Gue bilang gitu. Lecet sedikit pun, lu gara-gara saudara seiman gue yang gue tebas, gue bilang. Tapi gue ngomong kayak gitu loh. Tapi tetap dengan framingnya enggak, gue takut dia apa-apain, nggak bisa pulang nantinya. Gitu. Kenapa si Niken mau? Nah gue nggak paham. Si Niken itu satu circle sama gue. Bahasa roh. Ya. Aku dengar Tuhan ngomong sama aku. Sampai orang bilang, Niken lu mau kawin sama Tuhan? Dia aneh, tapi dia benar. Makanya si Niken mau diajak kemana pun, lu mau ajak ke Cirebon juga datang dia. Gitu loh. Artinya kenapa? Gue udah kasih contoh dan teladan. Ya cuma kalau lu debat, ya lu tahu batasan-batasannya, jangan asal main hajar-hajar. Kan kita juga nggak mau langsung dihujat kan. Kalau lu nggak mau dihujat, ya lu jangan hujat orang. Nah makanya orang-orangnya yang tadi tuh yang mau gue ajak tuh ada Rion, Niken, Samuel, dan ada beberapa orang lagi. Tapi harus ini kan gue bilang gitu kan. Nah dan yang gue ajak ini mau gitu, cuma mungkin karena waktu itu gue 1 tahun di Samosir, sini kan akhirnya ke Surabaya, mungkin terputus komunikasi, makanya rencana kan mau gue satu lagi gitu. Tapi kalau yang lu nama-nama yang lu sebutin tadi, Deki Ngadas, Muriwali, kalaupun Muriwali ya oke lah dia datang sekali. Tapi kan dia nggak fleksibel, diajak Donditan selalu aja nggak mau. Namanya kita seorang penginjil, kapanpun diajak kita harus mau. Kita penginjil siap sedia, kata Rasul Paulus, kapanpun lo diajak lo harus mau, gitu loh. Kan lo nginjil, ya namanya orang nginjil kan harus kontinu, harus sering kan gitu kan. Nah kalau si Deki Ngadas kan diajak alasannya takut digebukin lah, si Rudi Yohanes juga takut dibunuh. Lu gimana mau bunuh orang lu udah keluarkan perkataan yang paling pantang? Lu ngomong takut dibunuh, image lu langsung jatuh. Iya. Bener gak? Karena saat nggak di dunia nyata kayak singa, iya. Di dunia nyata kayak kucing Anggora. Lu ngomong kayak gitu sih paling pantang loh. Sekalipun lu takut, takut, jangan lu keluarin kata itu.
Karena lu ini kan lu mau sama seperti seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan. Lu jangan ceritakan, aduh saya nanti dibunuh. Ntar nggak jadi loh dapat tuh cewek. Menginjil ini kan sama seperti seorang laki-laki ingin dapetin pacar. Harus dengan segala kekuatannya, harus dengan segala macam cara. Kan begitu. Dan apa yang terjadi kan sampai hari ini kan akhirnya kecewa lah sih semuanya. Ya memang nggak akan pernah ada yang kayak gitu. Ya makanya. Karena image mereka selalu nanti di inilah diributin segala macam gini. Framing ke gue banyak bro, kayak gitu. Nanti ketemu lu buat apaan sih? Ketemu lu nanti yang ada gue sampai gue saking kesalnya gue ngomong gini gitu. Emang lu nggak percaya gitu loh Tuhan yang lu klaim maha kuasa maha baik mampu ngelindungin nyawa lu gitu loh. Sampai lu harus takut sama gue, kata gue gituin. Ya enggak gue nanya. Satu, gue kemana-mana bisa nggak gue bawa orang? Bisa. Tapi nggak diizinkan Tuhan. Ya. Gue butuh bodyguard dong. Ntar ada apa-apa. Enggak. Dibikin Tuhan gue nggak ada duit supaya gue nggak bisa bayar orang. Ya elah Tuhan gue nggak ada duit. Ini juga boleh. ongkos buat gue doang dikasih. Kenapa? Karena nanti gue dibikin Tuhan banyak duit, akhirnya gue jadi nanti bayar bodyguard, bayar tukang pukul, gue ajak lah yang serem-serem. Akhirnya kan bukannya jadi penginjilan, akhirnya jadi mau ribut. Iya, kayak bawa geng ya. Iya, makanya dibikin Tuhan gue, lo apa adanya aja. Tapi bukan berarti Tuhan nggak jaga, seperti lo bilang. Tuhan, malaikat Tuhan ada penjaganya. Semua kita dijaga Tuhan kalau kita benar-benar sama Dia. Gitu loh. Nah kalau kita sudah langsung bikin, ntar lo apa-apain gua, ya tuh lo ngapain lo injilin dia? Iya kok. Mending lo bahas yang lebih. Gue udah biasa. Mending lo bahas jualan apa kayak bisnis kayak. Udah biasa namanya ketemu sama orang gitu kan di mana gitu kan. Istilahnya dulu ini ya bini gua awal gua nikah itu. Nggak pasti ada yang nggak suka sama dia itu pasti gitu kan, konsekuensi logis gitu. Tapi ketika ada kekhawatiran ya wajar karena dia nggak ada di dunia itu ya gitu loh. Dan gue selalu bilang lu nggak perlu khawatir, lu percaya aja gitu kan. Gue bakal balik lagi ke sini tanpa kurang apapun, paling kurang duit di dompet doang kata gue. Tapi aman ya utuh. Tapi utuh gitu. Yang nggak utuh isi dompet kata gue. Karena kalau gue ketemu sama temen ya pasti apa ya namanya pergaulan cowok lah, lo paham gitu kan, dia kumpul apa acara gitu kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan bicara fisik ya, jangankan kurang, lo nggak akan temuin gue lecet sedikit pun gitu. Apalagi gue bilang ya, laki lu ini jagoan kata gue. Satu itu nggak terbantahkan. Gitu loh. Gue sampai bilang kayak gitu. Pokoknya gua kemanapun gitu, gue kemanapun keluar kota gitu kan. Kayak kemarin gue ke Jepara kan. Tentu kan lo juga selain lo ngandalin fisik kan tentu juga pasti jaga sikap. Oh iya pasti. Iya. Gue nggak bisa ngandalin fisik sebanyak apa preman pun gue bawa, kalau gue juga dikeselin orang tetap aja gue kena. Iya, itu pasti. Makanya kalau pun gue punya kesalahan, gue orangnya wah ini kayaknya gue ada masalah nih sama dia nih. Cepat gue selesain. Supaya kan Tuhan Yesus bilang apabila engkau membawa persembahan tapi ada barang suatu hal tentang saudaramu, tinggalkan dulu persembahan. Kayak Umi Dini sama gue maki-maki, gak enak nih. Akhirnya apa? Halo Umi Dini, kayaknya gue udah kangen sama lo nih. Berubah. Artinya kebenciannya dia tiba-tiba berubah. Ya memang gue mau, gak ada orang mau benci gue. Dan gue pun menabur kebaikan gitu loh, walaupun udah kayaknya gimana gitu kan. Tetap kalau gua sempet dan Tuhan gerakkan gua ngomong, sapa dia, tegur dia supaya oke, apa kabar? Akhirnya kembali lagi menjadi baik. Jadi itu yang gua jaga. Itulah kan Tuhan itu kan suci, hati kita pun harus suci. Jangan ada kebusukan gitu loh. Supaya kalau kita suci nggak ada yang bisa nyentuh kita. Kan hukum yang terbesar dalam Alkitab itu adalah kasih. Kasih itu apa sih? Mengasihi dan memberi dan mengampuni. Itu hukum paling besar. Lu mau jago ngomong kek, tapi kalau lu nggak punya kasih, lama-lama lu bisa ditimpuk orang. Iya kan? Makanya
Itu kuncinya. Nah, untuk memiliki kasih itu ya banyak berdoa, harus banyak memuji Tuhan. Nah, gue lihat para kristolog Kristen teman-teman gue ini jago doang ngomong, tapi gue lihat jam doanya nggak ada. Ya makanya akhirnya gagal dalam pertempuran, gagal. Oke nih bro, ya sebenarnya obrolan nih menarik nih ya, yang nonton juga pasti seneng. Cuma gue bentar lagi setengah jam lagi gue harus ngajar bahasa Ibrani nih, soalnya ada kelas Ibrani. Nggak apa-apa. Iya, gue harus balik lagi nih. Ini kita off dulu ya buat anak-anak kelas Ibrani ya. Jangan lupa jam 9 kumpul di Zoom kelas Ibrani Pelita Rohani Islam. Terutama yang kelas baca ya, karena saya targetin 2 pertemuan lagi langsung masuk ke grammar ya. Jadi siap-siap. Oke, nanti kita lanjut lagi lah, ngobrol-ngobrol lagi. Malam, God bless you. Oke, thank you deh bro ya. Yo, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.